بسم الله الرحمن الرحيم نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاة إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik hidayah serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini, yaitu di majelis ta'lim dan salawat assalam yang ada di Desa Sungai Batung ini. Bersama-sama kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan, dengan penuh keyakinan salawat yang kita baca, salawat yang kita kumandangkan didengarkan oleh Nabi kita Muhammad, sehingga menjadi kita orang-orang yang dipandang dengan pandangan khusus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bersama-sama kita mempelajari ilmu pengetahuan agama, yang dengan ilmu tersebut bisalah kita melakukan amal ibadat dengan jujur dan benar. Karena tanpa ilmu pengetahuan agama, maka sebujur-bujurnya amal kita tetap salah. Sebujur-bujurnya amal kita tanpa ilmu tetap salah. Apakah lagi bisa salah? Nah, sehingga kita bersama-sama mengkaji ilmu pengetahuan agama yang telah disusun oleh orang-orang terdahulu daripada kita yang mulia, sehingga kita yang terdidik ini membacai aja lagi. Ulun hanya sebatas membacakan, jangan tanpa ada ini kitab kebandiran orang kita. Oleh karena ada kitab yang dibacakan, sehingga ulun pun dapat ilmu pengetahuan, pian jua dapat ilmu pengetahuan. Berkat siapa? Berkat pengarang ini kita. Nah, sehingga mereka itulah orang yang bergelar sudah mati tetap hidup. Ada kita ini terkadang hidup makanya mati. Artinya manfaat kita ini berbeda ada, namun juga ada. Ada mereka sudah meninggal, cuma manfaat mereka sampai saat ini kita rasakan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat. Ini kitab-kitab sidin ini manfaatnya luar biasa lawan kita. Mulai zaman sidin ini kan yang mengarang Syekh Abdul Somad Al-Qaribani. Kawan oleh Datuk Kalampayan. Kawan oleh Datuk Kalampayan sapa buruan mengaji lawan Syekh Seman Al-Madani. Dan alhamdulillah kita ada hubungan lawan sidin. Belum mengambil ijazah dari yang mulia Kiai Haji Munawwar Ghazali. Beliau mengambil sanadnya dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sampai ke atas kepada Syekh Abdul Somad Al-Qaribani dan kepada Syekh Seman Al-Madani, terus ke atas sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Sehingga mudah-mudahan kita tak empat jua di rantai yang walaupun kita berada di mana, di buncuk mana apa bahasanya, cuma namaran umpat di kelompok itu, mudah-mudahan kita menjadi orang umpat beruntung. Nah, jadi ujar Syekh Abdul Somad Al-Qaribani semalam menjelaskan bahwasanya bab yang kedua tentang rahasia-rahasia sembahyang. Lalu semalam ada 3 kelompok manusia hari kiamat kena berada di tempat yang tinggi daripada kasturi yang hitam, padahal mereka tiada mendukakan akan mereka oleh hisab dan tiada mencapai akan mereka itu suatu yang ditakuti. Artinya kena hari kiamat ada 3 kelompok manusia nang santai di tempat nang istimewa,
kada tahu urusan lapah antri di padang mahsyar, kada tahu urusan lapah antri di masalah dihisab, dihitung amal baik dan amal buruk. Ya kayak berat kita nih orang dijual gas, ini nyantai dulu orang buruk, baru likiran antri. Ini mesti ada konek dahulu. Artinya kan kalau orang sudah habis nang antri umur itu, tinggal ambil ya. Ini nyamannya tadi. Siapa sama 3 kelompok ini? Yang pertama, orang menjadi imam bacaan tanah ikhlas, kada ada amrihan apa-apa. Semata-mata mengharap ridha Allah dan sidin jadi imam makmum atuju. Nah, satu. Yang kedua, orang napa jar kita dapat ujian berusaha malih. Artinya kalau masalah baca hari ini nih, harus banyak belempah dulu hanya tak ada duit. Kan kita ini ada nama makamnya kasab, ada nama makamnya tajrid. Jadi urusan dunia ini dari Imamul Haddad, manusia ini digarisakan Tuhan dua. Ada nama makam berusaha, ada nama makam kada berusaha. Jadi urusan rezeki dunia ini kita digarisakan Tuhan dua macam. Ada nang bilang kada berusaha, kada dapat rezekinya. Ada kada berusahaan sampai dia rezekinya. Bahkan bila ngarasi berusaha lumbus terus. Ya kan? Nah, ini ngarannya dimudahkan Tuhan urusan rezeki dunia, makamnya makam tajrid. Cuma kalau urusan akhirat, urusan ilmu itu bertahan nang rezekinya harus dituntut ke dahulu, harus berlepas ke dahulu, atau nang rezeki diatari ke dahulu. Itu jadi Imamul Haddad mengurusan belajar ilmu agama bertahan wajib berusaha. Jadi kalau urusan rezeki dunia ada dua. Pertama, ada yang harus berusaha hanya dapat duit, ada yang pada berusahaan timbul sampai di duit lawan sidin. Itu urusan dunia. Cuma urusan agama ini nang hidupnya harus berusaha dan cari duit, atau nang hidupnya dia cari kurang kan duit, tetap harus menuntut ilmu. Kadada nang ilmu itu datang seorang. Kan kalau masalah duit mau datang seorang, kita ini cukup datang kawan, marah saya duitku, dapat duit. Ada nang belepak, dapat duit juga kejual lu. Cuma nang ilmu berdua ini wajib nuntut, kada mau datang seorang. Jadi ilmu itu wajib dituntut. Kalau pemahaman ilmu mau datang seorang, kita belajar timbul terbuka paham. Nah ini mau datang seorang dari Allah. Cuma ilmunya harus belajar. Ada orang pun nongkrong aja di rumah misalnya kan dari pihak kada baca surat kabar kada, baca buku kada, timbul tahu rukun sembahyang 13 tidak. Ini belajar. Cuma cara memahaminya, nah itu yang bisa dibuka akan oleh Tuhan masing-masing. Ada yang kada paham, ada yang mahala paham, ada yang kenalan paham, ada yang paham banget. Nah ini bagian Tuhan. Jadi kalau ilmunya dituntut. Sama amal saleh dari Imamul Haddad. Orang yang duit datang seorang kakaknya, atau duit itu harus dicarinya kata dahulu. Hanya dapat duit, amal saleh harus digawinya. Kada mau timbul tok dapat pahala. Sembahyang ada, pahala sembahyang ada. Nah, ini kada dapat. Harus sembahyang, harus berzikir, harus puasa. Bahkan lagi zikir ini kan misalnya la ilaha illallah. Kan zikir la ilaha illallah itu jauh ulama. Bila orang itu istiqamah naik ke dalam rumah mengucap la ilaha illallah atau fa'lam annahu la ilaha illallah. Bunyi bila naik ke rumah itu buka lawang assalamualaikum. Kan masuk rumah itu pertama ngantuk lawang assalamualaikum. Bila amalan supaya hendak fakir kan kul huwallahu ahad, engkau tiga kadang kau sekali.
Ialah ibadah ayatul kursi sekali supaya dalam rumah tangga itu rancak kurihingan laki bini. Anak lawan kuitan nyaman berewaan. Lain nang buka lawang bini maramut lagi sarik. Buka lawang anak macam-macam dia mau ulang muat. Nah, jadi antara amalannya supaya anak buka lawang anak sana kui abangnya sana naik ke dalam rumah laki sana bini sana. Nah itu kan amalannya ayat kursi sekali. Nah, atau la ilaha illallah. La ilaha illallah itu jar ulama dikatakan bahwasanya orang yang istiqamah membaca la ilaha illallah ketika masuk ke tempat kediaman maka akan menafikan bapaknya. Artinya kada bakal miskin. Dan amalan asal la ilaha illallah buat Muhammadur Rasulullah itu diantara amalan dalam rumah itu. Ya cukupan aja lah, cukupan. Nah, Norwegia aku gitu, tapi baca juga. Arok pada beres. Anak muka rokok ada apa? Ada duit. Berarti pian itu diandalkan Tuhan makamnya makam berusaha. Harus berusaha dulu. Aku nyisiku pamalakan itu di orang satu teman kawan beliau timbul dapat duit berarti ini orang makamnya makam terjadi rezeki di atas tidak boleh ini nang makam berusaha mahiri nang kada berusaha mengalui nang kada berusaha tapi ingin juga kacar melihat di orang nang berusaha itu ngarannya error. Seorang sudah dinyaman Tuhan, tak pengalih. Karena ini makamnya tertinggi sudah makam tajirin ini. Nang kada berusahaan tertinggi makamnya. Sudah dianggap Tuhan di atas tagiur lawan nang di bawah. Ini kan error kan. Nang di bawah hendak ke atas karyawan hendak jadi bos, bahiri lawan gaji bos, ada bawah mau pecat bos. Jadi direktur, jadi dipak masing-masing. Kalau masalah rezeki itu dasar dua macam. Cuma kalau masalah ilmu sama. Ini biar nama untuk ilmu nih ada yang rezekinya harus kukunjuk ke hutan, ada yang harus kukunjuk ke pasar, ada yang harus kukunjuk lawan gawian macam-macam, ada juga yang pinang nyantai aja kayak orang aja juga. Cuma biar sama pada harus menuntut ilmu agar tahu rukun sembahyang, rukun puasa dan ini dan itu. Kalau pemahaman rahasianya itu bisa ketika dia diberi Tuhan atau cuma ilmunya mesti dituntut. Amal saleh sama, nah rezekinya berusaha, nah rezekinya kada sama pada harus sembahyang, sama pada harus puasa, sama pada harus menuntut ilmu. Nah, jadi itu ada perbedaan. Hanya pada masalah rezeki saja ada berbeda. Kalau masalah sembahyang, nang rezeki datang seorang, nang rezeki mencari dahulu, tak wajib sembahyang. Kalau bang misalnya aku dia nang udah talapahan ini mencari sembahyangnya barang libur. Nang sembahyang itu nang rezeki nyaman-nyaman aja kada sama tuh ada bedanya di pakmita. Iya mal saleh. Dan barang siapa berkata la ilaha illallah dan dimatkan dia, dipanjangkan, ada yang mengatakan 7 harokat laknya itu 7 harokat ini kita katuk buka tuh buka katuk buka katuk itu 7 harokat atau 7 ketukan tok 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 sampai 7 kali. Coba panjangin kayak itu kayak detik jarum la maka diruntuhkan baginya 4.000 dosa. Lagi kan banyak. Coba kita baca sekalian, mudah-mudahan dosa kita diampuni Tuhan berita. Amin. 7 harokat. La mudah-mudahan
Allah, sehingga dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sahabat bertakun, ya Rasulullah, itu kalau orang punya dosa 4.000 dihapus, bagaimana kalau orang pada sampai 4.000 dosanya? Atau ini membaca sekali baca kan sudah tuntung dosanya, bacanya lagi panjang seperti itu? Ujar Nabi, kalau ini sudah ada berdosa lagi, dosa abah mamanya diampuni. Kalau dosa abah mama sudah dihapus, Bang, keluarganya nang lain. Kalau keluarga sudah habis, Bang, jiran tetangga nang lain. Kalau jiran tetangga sudah selesai, muslimin muslimat diampuni Tuhan. Ini kalau orang alim bedanya lawan kita. Mereka imam mendengar itu dipakai oleh mereka, hari-hari dipanjangi oleh mereka. Niatnya apa? Agar mereka misalnya sudah habis, tolong kepada kuitan kami, sanak kami, jiran kami, tetangga kami, muslimin muslimat. Bahkan kita yang memusuhi sidin sekalipun dapat doa ampunannya. Itulah untungnya para kekasih-kekasih Allah ada di tengah-tengah kita, walaupun kita ada takut lawan mereka, walaupun kita memusuhi lawan mereka, mereka tetap memikirkan nang baik dasar kita. Kecuali bila memikirkan juga dasar kita gimana kada baik kualat. Ya kan? Jadi wali ini membalikan kita. Ada kita nih bila ada orang kada baik pikirkan kita. Ada wali kata ada orang yang kada baik dipikirkan oleh mereka supaya jangan sampai saat bawa mati sifat yang kada baik ini kasihan. Kasihan. Itulah sifat-sifat para aulia karena mereka mengikuti sifat para anbiya, para nabi. Nabi itu kan dia berhati duduk-duduk lawan para sahabat, melihat ada tetangga orang Yahudi dibawa oleh kawanannya, orang mati nih, agama Yahudi, nangis. Nabi ujar orang, wahai Rasulullah, ujar para sahabat, kenapa biar nangis? Itu orang Yahudi bukan orang Islam ya Rasulullah. Ujar Nabi, aku sudah diutus di tengah-tengah mereka. Ternyata mereka belum dapat jamahan dakwahku sehingga belum sempat berislam, hingga meninggal dunia. Berarti satu orang lepas dari dakwahku, satu orang aku tak dapat menyelamatkannya. Berarti aku ini sangat kada baik. Kenapa? Menjerumuskan orang ke neraka untuk selama-lamanya. Bukan hati Nabi. Para aulia tempat seperti itu. Kita nangkat Nabi, kada wali ini mau tak lain pemisahannya. Ya jangankan orang kada Islam, nak Islam aja bila kada kita kawan kita mau maksudkan kita mati dengan aja. Ya. Sedangkan kita disuruh mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad. Nah, sehingga kita mudah-mudahan awak juga sedikit demi sedikit mau mempati akhlak beliau. Nah jadi semalam ada 3 kelompok manusia. Yang pertama orang yang bacaannya karena ikhlas jadi imam dan makmumnya ketujuh. Yang kedua orang yang disusahkan mencari rezeki cuma ini ada tabang palai kewajiban. Yang ketiga orang yang azan ikhlas karena Allah, itu orang pun akan dapat bahagian tersebut. Jadi 3 macam ini, imam, nang ikhlas, nang kanak, dan makmum ketujuh. Ini ngalih kriterianya. Ya, bacaan kana, ikhlas, jadi imam, makmum ketujuh. Yang kedua rezeki ngalih, cuma kewajiban kada tabang palai. Berusaha apa? Ngalih ulang yang kulitnya cuma disesawatakan tidak di galapatan pisang kas sembahyang, di pucuk gunung kas sembahyang. Nah kayak ini tipenya kayak di akhirat pacaran santai kan kalau yawan bisa. Nah, bagi tahu nih betul ya. Hakun lah kira-kira bisa kita akan hidup. Kita tahu kelebihannya. Hidup sakit, berusaha ngalih, cuma kawak kada meninggalkan kewajiban. Kira-kira dapat jaminan sudah bahwasanya hari kiamat kira nyaman, santai, kada perlu melepah yaumul hisab. Akur lapian masuk ke lubang situ. Berat nafsu kita ini, berat. Jadi kita ini hendak pilihan yang lain aja bang. Pilihan nyaman, kewajiban kada meninggalkan itu pilihan kita.
Cuman ada jaminan ya nih. Ada jaminan ini. Kesimpulan kenapa nah? Jangan meminta sesuatu sakahandak kita lawan Tuhan, mintalah lawan Tuhan nang layak menurut Tuhan untuk kita. Kalau kita minta ya kuasa kita akan hidupku. Apa hendak dia dapat fadilah ini? Sekali sakit harus memberikan bukannya. Biar jangan. Nah, jadi mintalah di mana layak ulun dan terbaik bagi ulun menurut dia. Kasarnya di mana? Cuma tiga macam ini, kalau ada salah satunya biar kita buat di situ syukuri. Ada ya lagi jaminan-jaminan yang lain, gimana di sini ada lagi. Bahkan lagi di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Nur Rahman ala rasil mu'min hatta yafruga min adani. Artinya bermula tangan Rahman itu berpegang atas kepala orang yang bang hingga selesai ya daripada bangnya. Artinya orang yang azan itu disayangi benar oleh Tuhan. Sepadahal ini azan itu Allah kada memisahkan rahmatnya dari orang itu. Mati rahat azan husnul khatimah. Allahu Akbar di sini pas ada. Orang menghadiri sambungannya saling cari raba husnul khatimah. Itu jangan ragu biar mati beriman orang. Mati beriman. Kenapa? Karena rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan, sepadahal orang itu azan sampai selesai kada berpisahan dari orang itu rahmat Tuhan. Mati rahmat positif, mati dalam keadaan dapat rahmat. Dalam hadis lagi yang lain, la yasma'u sautan mu'adzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Artinya tiada mendengar akan suara orang yang bang itu oleh jin, dan tiada mendengar manusia, dan tiada mendengar oleh sesuatu apapun melainkan karena hari kiamat samunya anak mendengar itu jadi saksi bagi nak azan dengan catatan ikhlas. Kita azan banyak orang dengar, cuma hati kita nih harapan suara itu. Wah, besar harap suara ini. Nah itu jangan harap jadi saksi buat dia, buat manusia hari kiamat ya, karena kita tadi ikhlas. Mau kita ikhlas, makanya kan ditarik. Itu biasanya ada kada panjang, bukan kada bisa panjang. Bisa orang Arab, nada orang lagi malah, ya. Cuma mereka kebiasaan anda, kenapa? Menjaga supaya jangan riak. Kan terkadang kita ini biasa, Allahu Akbar, hari-hari suara tuh langsung diubah mereka langsung melawan hawa nafsu. Ada kita kada mati sama kali. Pak sudah ada dorong naik akan lagi dan mau berjimat. Ada mereka kadang tatkala timbul sesuatu yang bakal merusak langsung diubah mereka. Kan nafsu hendak tidak ayo Allah di mereka. Nah itu sama mereka baca doa seperti itu juga dan timbul sudah merasa karat. Apalah ini kalau aku bagi saya cari buku. Bisa kan kalau timbul gemisihan mau ada dulu alasannya sini sahang sini. Ada kita kadang makin di lambung orang kita ada mereka kada dasar melawan hawa nafsu. Jadi kesimpulannya kita hidup ini serba lahir harus lawan nafsu. Enggak ada mati kada mati bakal layan. Makin pian taganal maka makin talapah lagi menjaga. Ya. Riak kelas bawah lain lawan riak kelas menengah. Kelas menengah lain lawan riak kelas atas. Berat lagi itu semakin bertinggi semakin berat untuk melawan hawa nafsunya itu. Cuma di sini bilanya ikhlas, mulai azan sampai tuntuk, ini berada di dalam rahmat Allah, kasih sayang Tuhan. Diibaratkan oleh Nabi tangan Tuhan berendak di kepalanya. Kan kayak kita tadi sayang lawan anak masuk ke kepala. Nah kayak itulah Allah. Bila ikhlas sampai tuntuk seperti itu. Cuma ikhlas itu tadi kan perlu kita lawan. Ini berat nih. Misal biar dipercaya orang dengan suara Arab, biar diakui orang bacaan hebat. Tatkala pian ada timbul dorongan hendak rumah langsung pian ada sebuka anak kan kisahnya nih supaya orang berumur ada dekat sekali ini aja tuh ngalir dia dari itu ada nafsu nang nyaman itu aku sakan satu kali ayo dengarkan itu juga ada satu jiwa orang juga ya. Nah itu nafsu kalau mereka kada kalau tidak cuma bila Tuhan itu sayang mau kita berdoa tengah jalan sudah mulai naik dah timbul hati ini kita berbunga-bunga dari sana umat
timbul tak ciik suara nangkan diwaya-waya tak ciik ampi bekajutan nafsu sombong tak ampi. Ini bentuk kasih sayang Tuhan karena ini orang sudah disayang, anak tak lintis ditakur oleh Tuhan. Jadi kalau awal ikhlas, nah kayak apapun kan mau juga timbul kayak anak kita ini belagu bisa, lalu kita ubah pada belagu minta tangguh itu. Itu bila ada itu ubah pada belagu. Kan sama-sama kayak berjemput seperti itu lah. Nah sebelumnya kita makruh berjemput diwarnai atau kada disuruhi atau kada besuruhi bisa makruh, kada besuruhi bisa makruh. Nah besuruhi terlarang, bila disuruhi terlarang bila merasa ujub lawan diri tatkala bulu jambut rapi. Ada lagi kan dibiarkan seubah-ubahnya kurang jambut itu tercela juga. Mun hendak minta tangguh dipadakan orang sidin dia asik pengetahuan akhirat dari kita urus lagi ke jambut juga. Ini terjadi berangnya. Terkadang harus disuruh, bila timbul hendak merasa ahli ibadat suruhi supaya ampirinya merasa ahli ibadat. Bila timbul hendak merasa pumas, ujub, bangga diri, biarkan sekumal-kumalnya. Jadi artinya di situ ada perlawanan dalam satu medan. Sama mereka yang memelihara diri itu timbul ada yang hendak mendorong nang kada baik lawani. Ada nang kada baik dorongan lawani. Kita berikan itu pasti merasa itu ada. Lalaki kayu bini kasama. Bibiniannya bisa juga sudah bercelak mata, berbulu kami timbul dan hendak minta nilai kawan. Coba kamu ceritakan sedikit suruh mata atau obrolan. Anda sih kan dipuji. Nah ini menghendak melawani hawa nafsu. Bila kan hendak melawani hawa nafsu sejadinya memang kan sesuatu belum tabel lagi di nafsu. Sama nih, lelaki sama, bibini sama. Pakaian itu juga. Yang bagi orang-orang yang mampu melawani hawa nafsu ya seperti itulah. Makanya kadang nyelinting ya. Ini melawani hawa nafsunya. Ini kadang lagi memikirkan penilaian orang lain untuknya. Cuma ada itu nama api terus. Kenapa? Supaya orang jangan berprasangka buruk lawan inya, supaya orang jangan rusak prasangka lawan inya, supaya orang jangan dapat dosa karena berprasangka buruk lawan inya. Itu tergantung niat kita masing-masing. Artinya kita menjalani sesuatu itu kayak apa supaya karena aja di jalur kita, walau luput di jalur orang. Nah, kesimpulannya kita harus bisa mengindakan kayak apa dalam diriku, kayak apa di dalam diri orang lain. Itu sifat rahman, itu sifat kasih sayang. Nah orang berisi sifat seperti itu pertanda rohnya baik kan? Karena dalam diri kita ini mohon maaf ada namanya hati. Di dalam hati itu ada roh, dalam roh ada sir. Dalam hati itu tempat kita makrifat, tempat kita mengenal Allah, itu hati. Di dalam lagi daripada hati ada arahnya roh. Roh itu tempat mahabbah. Orang yang sudah baik rohnya, maka kasih sayangnya pasti semakin luas. Kalau sudah rohnya baik, kasih sayangnya pasti semakin luas. Ini kadang-kadang supaya orang dapat dosa gara-gara ini. Nah itu perhatian orang yang rohnya sudah baik. Namun roh kita belum baik, apakah lagi hati kita belum baik, baginannya roh kita belum baik, itu kamu kita. Nah, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Di antaranya adalah dalam kita menuntut ilmu ini cara yang paling ampuh. Karena menuntut ilmu ini biar berangkat sampai kulit malaikat mengiringi. Tuhan ridho, Tuhan senang. Kalau sudah Tuhan senang, angka baik di diri dia Tuhan menghilangkan. Ya, hati pian yang bermasalah Tuhan yang bersediakan. Roh pian yang kada baik Allah bersediakan. Kenapa? Tuhan sangat senang. Karena Habib Ali Sahibul Maulid, pengarang Maulid dengan kita baca pernah berjumpa lawan Rasulullah, bertakun langsung ya Rasulullah. Amalan orang akhir zaman yang paling menyenangkan hati pian apa ya Rasulullah? Kami ini kan berada di akhir zaman. Ulun hendak bertakun amalan apa yang paling menyenangkan hati pian dari kami selaku umat. Ujar Nabi, wahai Ali, gawian yang paling menyenangkan hatiku. Aku sangat senang, aku sangat bahagia tatkala umatku mau menuntut ilmu agama. Jadi Nabi senang, Tuhan senang, tinggal Tuhan aja lagi lawan Nabi ini terus. Pokoknya dia besar hati ya Allah, turun hadir ke tempat menuntut ilmu, mengharap ridho pian, mengharap ridho kekasih pian, tasarah pian, nambahin tulung baik ya kan.
nang kada baik, nang sudah baik turun tambah akan baik, nang masih kada baik turun baik akan. Belum tetapi paham di diri ulun ini. Kita tapi ngerti di diri kita nafsu banyak, ada nafsu amarah, lawamah, apalagi radiyah, mardiyah, mutmainnah, macam-macam nafsu di diri. Bingung kita nama-nama dua orangnya. Kesimpulannya kita ini terbudak kepada kita bingung juga. Kita di lawan Tuhan sudah ya Rabb, mana yang baik turun lebih baik akan lagi, mana yang kada baik turun baik akan. Nah, jadi dengan menuntut ilmu adalah gawian yang sangat menyenangkan hati Nabi kita Muhammad. Nah, sehingga azan kalau ikhlas karena Allah, maka orang yang azan itu kayaknya seluruh makhluk yang mendengar. Pakan lagi ini kan pakai ini. Nah, ini mana pohon-pohon mendengar, sungai mendengar, iwak mendengar, cacing mendengar, saunya mendengar, manusia jin mendengar. Hari kiamat itu bersaksi bertanya, si fulan dari azan, si fulan dari azan. Ini luar biasa. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kayaknya insyaallah minggu berikutnya mudah-mudahan ada manfaatnya lawan kita berdaan. Mudah-mudahan Allah mau mentakdirkan kita senantiasa berada di jalan yang diridhoinya dan senantiasa mengumpulkan kita di perkumpulan kebaikan, dan mudah-mudahan kita nanti meninggal dalam keadaan membahagiakan hati baginda kita Nabi besar Muhammad, karena tidak ada yang lebih menyenangkan hati Nabi Muhammad melainkan melihat umatnya mati husnul khatimah, terlepas daripada siksa api nerakanya Allah. Selamatkan kami ya Allah ya Rabbal Alamin dengan berkat kekasih kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi sirri nabi wa bi alihi wa bi sirri suratil Fatihah.